Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa kembali di channelnya Om Ian PAI. Semoga hadirin rekan semua ada dalam kesehatan. Sebelum lanjut ke videonya, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Jangan lupa pula share ke teman-teman lain, karena dengan berbagi ilmu dapat menyimpan pahala yang sangat besar. Pertama, perlu kita ingat bahwa seorang muslim harus beriman kepada perkara yang gaib, yang tidak dapat dirasakan oleh panca indera tetapi sudah dinyatakan keberadaannya oleh dalil. Allah Ta'ala mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Seorang muslim juga harus percaya bahwa salah satu sifat Al-Quran adalah penawar penyakit. Allah Ta'ala berfirman, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Quran Surat Al-Isra ayat 82. Kemudian ada salah seorang murid yang bertanya kepada gurunya, apa yakin jin akan kepanasan jika mendengar Al-Quran? Adapun jawaban dari pertanyaan tersebut, ya. Dan ini sudah terbukti bagi yang pernah meruqyah atau menyaksikan proses ruqyah. Ada beberapa hadis yang mengisyaratkan tentang hal ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Sungguhnya setan itu akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, apabila azan dikumandangkan, maka setan akan lari sambil kentut hingga dia tidak mendengarkan azan lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa orang kafir tidak kepanasan? Jika yang dimaksud dengan kepanasan adalah seperti kepanasannya jin yang diruqyah, maka itu tidak terjadi. Sebab asal penciptaan mereka berbeda. Jin diciptakan dari api, sedangkan manusia yang kafir itu diciptakan dari tanah. Allah Ta'ala yang telah menetapkan seperti itu agar ada orang kafir yang mendapat hidayah setelah mendengarkan bacaan Al-Quran. Adapun bila yang dimaksud dengan kepanasan adalah kegelisahan hati dan kebencian mereka terhadap bacaan Al-Quran itu, maka itu terjadi pada sebagian mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat yang seperti ini. Kalau kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng-dongengan orang-orang terdahulu. Quran Surat Al-Anfal ayat 31.
Tidak ada jin yang mau masuk Islam dong, karena baru dengar sedikit aja sudah lari takut kepanasan. Jin yang kepanasan ketika diruqyah dengan Al-Quran tidaklah langsung lari. Biasanya mereka akan berteriak dan meminta kepada orang yang meruqyah untuk menghentikan bacaannya. Nah, saat itulah kesempatan untuk mengajaknya masuk Islam. Tetapi para ulama mengatakan, hendaknya orang yang meruqyah sebisa mungkin tidak berbicara kepada jin yang ada pada tubuh orang yang diruqyah. Karena hal itu lebih banyak madorotnya daripada manfaatnya. Bangsa jin terkenal sebagai bangsa yang banyak berdusta, sehingga walaupun jin itu sudah bicara tentang banyak hal yang menghabiskan waktu, perkataannya tidaklah bisa dipegang. Kemudian percakapan antara peruqyah dengan jin itu dijadikan sebagai waktu untuk istirahat dan memulihkan kekuatan oleh jin itu, karena si peruqyah tidak lagi membacakan Al-Quran. Percakapan tersebut juga bisa menjadikan si sakit lebih menderita karena tubuhnya menjadi lebih lama dikendalikan oleh jin itu. Pertanyaan selanjutnya, jin atau orang yang dapat hidayah masuk Islam? Kan caranya banyak, minimal dengar dulu ayat-ayat Al-Quran. Baru aja dengar sudah kepanasan. Aneh nggak? Jin yang diruqyah dengan Al-Quran tidaklah langsung kepanasan. Hal ini tergantung dengan kadar keikhlasan dan kekuatan iman si peruqyah, konsentrasi si penderita dalam mendengarkan ayat-ayat tersebut, serta sejauh mana dia menghadap kepada Allah Ta'ala. Si peruqyah hendaknya tidak terlalu bersemangat menjadikan jin tersebut masuk Islam. Sebab, sebagaimana telah dijelaskan bahwa bangsa jin terkenal sebagai bangsa yang banyak berdusta. Sehingga, walaupun secara zahir jin itu sudah membaca syahadat dan berjanji untuk melaksanakan ajaran Islam, tetapi merupakan perkara yang mudah jika setelah jin itu keluar dari tubuh si sakit, dia akan kembali kafir. Lagi pula, tujuan utama dari ruqyah itu adalah mengusir jin tersebut dari tubuh si sakit. Sekian kisah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.